Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita memasuki kawasan perumahan Bumi YP Mas Indah dan akses masuk ke dalam komplek perumahan ini ya di kedua sisinya sudah banyak bangunan-bangunan liar yang dibongkar dan bangunan ini dibongkar atas kesadaran masyarakat sendiri dan tidak mendapatkan ganti rugi. Kurang lebih begitu yang kita baca di media. Berjaya yang kita berdiri ini sebenarnya berada di atas kali. Jadi ini adalah kali baru dengan saluran sungai yang perhatikan dengan nah ini yang luas. Jadi ini adalah kali baru Nah, proses ini adalah lanjutan dari penataan kawasan ya aliran sungai dari arah Kali Baru yang dari Tambun yang sudah dibongkar, kemudian aliran sungainya menuju ke arah komplek perumahan YP Mas dan ujung-ujungnya nanti ke Kali CBL. Ke depan kita akan lihat ya sejarah dari bangunan-bangunan yang berdiri ya di kedua sisi akses masuk komplek YP Mas serta bangunan-bangunan yang berada di atas kali. Kemudian kondisi jalan komplek perumahan YP Mas dari waktu ke waktu. Baik, kita berbelok dari arah Jalan Pantura yang menuju ke Cikampek yang biasa dipakai untuk mudik menuju ke arah Jalan Mekarsari Raya ya ini ke arah Tambun Selatan dan kita melewati underpass. Underpass ini sudah banyak yang dicoret-coret ya vandalisme yang ada di sini. Kemudian underpass ini sangat membantu sebenarnya arus lalu lintas yang ada dari arah Tambun menuju ke arah misalnya Raya Pantura atau ke arah Kalimalang karena tidak lagi bertemu antara jalur kendaraan bermotor dan jalur kereta api ya secara sebidang. Biasanya itu terjadi kepadatan dan kemacetan. Nah, pemerintah Jawa Barat sendiri itu sangat aktif melakukan penataan kawasan termasuk yang di Sumber Jaya di depan sana nanti kita akan lihat. Kemudian di kanan kita ini Kali Baru. Di sebelah Kali Baru ini adalah komplek perumahan YP Mas Indah. Dan seperti yang diinformasikan sebelumnya di sisi atas ini adalah kondisi sebelum pembongkaran di akses masuk komplek perumahan YP Mas Indah di tahun 2019 karena Google tidak punya image lagi jadi kita pakai yang 2019. Dapat kita lihat di kedua sisinya di sini banyak pertokoan-pertokoan. Kemudian juga ada lahan-lahan yang dipakai buat tempat sampah nanti kita akan lihat di depan. Ini di sisi atas dapat kita lihat ada bangunan yang juga berada di atas kali seperti yang pernah ada di Kali Gabus atau malah yang di Jalan Kali Baru ya, aliran sungai irigasinya. Nah, di sebelah kiri dapat kita lihat di sisi bawah bangunan-bangunan yang sudah rata dengan tanah puing-puing yang tersisa. Proses pembongkaran dilakukan minggu lalu ataupun akhir April, ada yang dilakukan oleh masyarakat sendiri secara mandiri ya atau dilakukan oleh pemerintah. Dapat kita lihat di bagian atas sebelumnya area ini tempat sampah juga di pinggir jalan. Berarti memang di kawasan-kawasan Bekasi ini banyak area-area yang dipakai untuk membuang sampah ya di pinggir jalan, kemudian mungkin ya mengharapkan ada angkutan yang membawa sampah tersebut. Bahkan ada sampah yang menumpuk sampai cukup banyak dan cukup tinggi. Ini adalah SMK 10 November ya, seperti yang kita bisa perhatikan di atas itu punya pagar sampai ke arah pinggir jalan ya, jalan akses masuk YP Mas Indah. Sedangkan saat ini sudah dicat baru, dapat kita lihat berwarna ungu. Yang tadi yang di atas sebenarnya ungu mungkin lebih ke arah biru tua. Puing-puing masih banyak yang berserakan dari bekas-bekas bongkaran bangunan. Dan ini yang warna hijau ya berada di samping kita itu juga sudah dibongkar yang di atas kali. Jadi kita tidak tahu bagaimana masyarakat di sini memang memanfaatkan lahan-lahan kosong yang tidak ada yang memiliki masyarakat tentunya, tetapi dimiliki oleh negara karena sudah ada ketentuan di mana sebuah kali itu di kedua sisinya tidak boleh mendirikan bangunan.
Nah, jalan akses ini sebenarnya di tahun 2019 ya, kalau di sisi depan itu sudah jelek juga ataupun dalam kondisi ada yang rusak, dan di tahun 2025 ini di hari Rabu tanggal 7 Mei sudah banyak yang lebih rusak lagi ya, mungkin perlu perbaikan. Apakah jalan ini masuk ke dalam tanggung jawab pemerintah kabupaten atau mungkin sudah diserah terimakan atau masih dalam tanggung jawab para pengembang. Di bagian kiri ya, ini di pinggir-pinggir kalinya yang ke arah rumah warga itu hanya dibongkar sampai ke batas dari turap ya. Turap yang kita lihat itu menggunakan batu-batu kali yang disemen. Jadi bukan dibungkus dengan misal kawat seperti bronjong begitu, namun hanya di semen. Nah, batasnya sampai di situ. Sedangkan yang di Kalibaru kan itu ada 5 meter lagi ke arah rumah warga. Bangunan-bangunan yang ada yang kita lihat di sini ya, itu adalah bangunan-bangunan permanen karena menggunakan semen dan sudah cukup kokoh. Baik, ini ada gate-nya dan ada pagarnya persis sama ya. Kemudian bangunan-bangunan yang berada di sampingnya ada di sisi atas. Beberapa area itu dimanfaatkan untuk taman, ya mungkin tidak ada bangunan. Sedangkan banyak area itu dimanfaatkan untuk mendirikan bangunan-bangunan berupa ruko, toko atau kios atau tempat-tempat mungkin juga ditinggali oleh para masyarakat tersebut ya. Baik, kita akan sampai ke sebuah masjid di bagian dalam perumahan. Nah, bangunan yang ada di depan masjid adalah seperti ini, yang di sisi kanan atas, kemudian hasil bongkarannya berupa beton-beton yang sudah menjadi bongkahan-bongkahan. Kemudian di depan masjid ada taman. Ini yang setelah taman, kita bisa lihat ada bangunan lagi tapi sudah dibongkar. Tahun 2018 kondisinya kurang lebih seperti di atas. Jadi bangunan yang ada di kanan itu baru sisi bawahnya, kemudian di sisi kiri masih kosong ya. Lalu baru di ujung terdapat satu bangunan. Nah, di bagian pinggir dapat kita lihat dinding turap itu lebih tinggi ya dibandingkan dengan kondisi lahan yang ada ataupun permukaan tanahnya, mungkin untuk menjadi tanggul bagi masyarakat yang ada di sini, yang kalau kita perhatikan dari kontur tanah dari arah depan sampai ke area ini itu lebih rendah ya, menurun jalannya, sehingga air kalau misalnya banjir itu akan mudah meluap masuk ke rumah-rumah warga. Di bagian ujung dari jalan yang kita bisa lewati ya adalah tempat sampah, tempat pembakaran sampah, dan mungkin itu juga tempat masyarakat mengumpulkan sampah-sampahnya di sana ya. Kalau itu dibakar berarti tidak ada truk-truk pengangkut sampah yang mengambilnya. Baik, ini ada arah sebaliknya, jadi kita bisa lihat kondisi perubahan. Ini rumah yang kokoh berwarna hijau sudah dibongkar, tampak puing-puingnya juga berwarna hijau. Kemudian beberapa bangunan lagi yang ke arah pinggir sungai, tidak berada dalam sungai kalau yang di sini ya, tapi itu menggunakan lahan yang seharusnya tidak boleh mendirikan bangunan. Pohon kelapanya juga tidak kelihatan ya. Yang tadi yang berwarna kuning juga sudah selesai. Tinggal mungkin setelah ini adalah membuang ataupun mengangkut keluar puing-puing yang ada sehingga menjadikan pinggir sungai lebih rapi. Biasanya setelah puing-puingnya selesai diangkut akan dilakukan pengerukan agar sungai itu memiliki kapasitas yang lebih besar ya, sehingga air yang ditampung bisa lebih banyak. Dan sungai ini adalah bagian dari saluran irigasi milik PJT yang berfungsi untuk memberikan pengairan kepada
lahan-lahan yang ada di kawasan Tambun Utara, Karangsatria ya, dan ke arah Kali CBL atau ke arah Tarumajaya. Jadi ini memang cukup penting karena yang kita lihat banyak lahan-lahan tersebut ya di kawasan utara Tambun. Ini gate, nampaknya ini adalah gerbang perumahan yang paling ujung, kemudian ke arah belakang ini lebih ke area perkampungan. Kondisi jalannya cukup rusak. Proses pembongkaran untuk area ini dipimpin oleh Kepala Satpol PP ya Kabupaten Bekasi, kemudian dikomunikasikan juga sebelumnya dengan masyarakat yang ada, disosialisasikan sebelum dilakukan pembongkaran. Nah, yang kita dengar memang tidak ada penggantian, serta yang kita baca di media nanti kita akan lihat ya. Ini mereka memang menyadari bahwasannya tanah-tanah ataupun lahan-lahan yang mereka dirikan bangunan itu adalah lahan-lahan milik negara, dan apabila dibongkar ya mereka tentu sudah ikhlas ya. Ini dari salah satu warga yang ada, namun tetap mengharapkan ada misalnya kompensasi berupa mungkin ya dana-dana yang bisa dipakai untuk misal menyewa tempat selama 1 bulan atau 2 bulan agar bisa berusaha dulu dan mendapatkan keuntungan serta bisa pindah. Ini adalah kali baru Rumah yang berwarna hijau muda di sini terpapas ya bagian pinggirnya karena memang berada bangunannya di atas kali ya. Kemudian ini ada satu lagi berdagang beras murah. Ini juga di atas kali. Persis di sudut dari sekolah SMK 10 November ini nih. Akses ke sekolah itu dibuatkan yang baru kalau kita perhatikan menggunakan seng yang dicat juga. Tadinya adalah pagar yang cukup kokoh ya, kurang lebih seperti yang ada di atas. Dan kondisi jalan di depan dari sekolah itu cukup rusak. Kondisi jalan rusak sebenarnya di Bekasi tidak hanya di sini yang kita lihat ya, di beberapa ruas jalan itu juga rusak. Apakah itu jalan kota ya atau jalan mungkin kecamatan atau juga mungkin di jalan provinsi ya. Nah, Pak Deddy Mulyadi ataupun Pak Gubernur itu telah mengarahkan untuk pajak yang cukup besar ya agar dimanfaatkan untuk pembangunan ataupun perbaikan jalan kembali, karena pajak tersebut berasal dari para pengguna jalan tentunya baik di kota ataupun di Kabupaten Bekasi. Kita sudah sampai di sisi ujung akses ke Yapemas ya. Dapat kita lihat di sini bangunannya sudah tidak kelihatan, aliran air ataupun sungainya sudah jauh lebih terang dari sebelumnya, tertutup oleh bangunan yang ada sehingga juga menyulitkan bagi alat-alat berat untuk melakukan pemeliharaan sungai ya, melakukan pengerukan ataupun mengambil sampah, membuang sampah ya, serta membersihkan sungai.
Baik, di berita dapat kita lihat di sini lebih dari 200-an bangunan yang dilakukan di pembongkaran di kawasan Tambun Selatan di sekitar Sumber Jaya, termasuk juga Jalan Raya Yapemas yang kita lewati. Dan yang jelas yang sebelumnya di Kali Baru. Nah, di sini sesuai dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi Surya Wijaya, tidak ada ganti rugi ya untuk bangunan yang ditertibkan karena bangunan tersebut berada di atas lahan milik negara. Jadi ternyata masyarakat sudah bertahun-tahun, yang kita lihat di tahun 2018 sudah ada. Berarti bangunan tersebut pun bukan bangunan baru. Jadi bisa jadi ya di tahun 2015, 2013 juga sudah ada bangunan di area tersebut. Nah, saluran air itu benar milik PJT ya, perusahaan jasa tirta yang dipakai untuk keperluan irigasi pengairan. Proses pembongkaran itu dilakukan di akhir April ataupun di sekitar minggu lalu ya, sampai dengan selesai. Ada yang dibongkar oleh masyarakat sendiri, ada yang dilakukan pembongkaran oleh pemerintah provinsi menggunakan alat berat. Salah satu pemilik bangunan namanya Ibu Marlina ya, sudah tinggal di situ 10 tahun, punya toko kecil. Dari area tersebutlah Ibu Marlina mungkin berdagang ya, ekonominya membaik serta telah mencukupi nafkah keluarga selama kurun waktu tersebut. Jadi sudah cukup banyak lah harusnya keuntungan yang didapatkan. Dan beliau juga menyadari bahwasannya mendirikan bangunan itu tidak diperbolehkan di atas tanah milik negara. Dan kalau ada pembenahan penataan, maka beliau juga maklum. Meski sebenarnya beliau juga tetap mengharapkan kalau misalnya ada kompensasi, yaitu lebih baik bisa dipakai sementara seperti untuk mengontrak atau uang untuk mengangkut barang ya, ataupun untuk menyewa tenaga-tenaga yang bisa membantu pindahan. Kurang lebih seperti itu. Kita akan buka peta Google. Di sini dapat kita lihat Jalan Kali Baru ya, dari arah Stasiun Tambun yang ada sungai, saluran irigasi di sampingnya yang sudah ditata, dibongkar, tinggal diangkut keluar mungkin hasil galiannya. Ketemu dengan Jalan Sumber Jaya dan lurus ke arah di seberangnya adalah Komplek Yapemas Indah. Nah, komplek inilah yang tadi kita lewati ya, yang bangunan-bangunan liar yang ada di kedua sisi aksesnya itu sudah dibongkar, termasuk yang di depan sekolah SMK 10 November Tambun Selatan ini. Warnanya ungu tua ya kalau tidak salah. Sekarang sudah menjadi agak ungu pink. Kemanakah aliran sungai Kali Baru ataupun saluran irigasi ini? Yang pasti ya akan ke arah utara, karena di sana banyak area-area persawahan, walaupun yang kita lihat mulai banyak area-area perumahan yang tadinya adalah area persawahan. Nah, sungai ini ataupun saluran irigasi itu bermuara ke Sungai Cikeas ataupun di samping Jalan Raya Kali CBL ataupun Kali CBL, Kali Cikarang Bekasi Laut. Nah, kali tersebut dibuat di tahun 1960-an, 1970-an memang untuk keperluan angkutan ya, barang-barang industri yang ada di Cikarang dan lainnya menuju ke laut Jakarta ataupun laut utara sehingga bisa dikapalkan. Nah, aliran sungai Kali Baru ini mengalir dari mana? Kita akan lihat lagi di peta. Sebenarnya aliran sungai Kali Baru ataupun saluran irigasi ini yang juga melewati Yapemas tadi itu menyeberang di bawah rel yang ada di dekat Stasiun Tambun. Kita akan lihat ya. Ini sebelumnya sudah ada di video kita di mana bangunan-bangunan juga dibongkar di area depan sana. Kemudian lebarnya ini lebih dari 5 meter yang di bawah rel dan agak sedikit mengecil menuju ke arah Jalan Kali Baru. Dari rel tersebut sebenarnya alirannya melewati Jalan Kiai Haji Abu Bakar. Ya, kita ke arah selatan lagi. Di sini Kiai Haji Abu Bakar itu bertemu dengan Kalimalang. Jadi aliran air dari Jalan Kali Baru ya, saluran PJT tersebut berasal dari sungai ataupun Kalimalang itu sendiri. Ini kita lihat ya bagaimana pintu air yang ada di sini.
Ini Kalimalangnya. Air Kalimalang ini cukup bersih ya, tidak banyak kita lihat sampah, dan di sudut dari area Kalimalang yang ada jembatannya ini ada pintu air yang airnya mengalir ke arah Jalan Ki Haji Abu Bakar atau tepat di akses samping Sekolah Bina Pelita Bangsa School yang ini nih. Ini alirannya. Kalimalang sendiri dinamakan Kalimalang karena memang secara aliran itu bukan dari utara ke selatan ya, ataupun dataran tinggi ke dataran rendah langsung ke utara, tetapi memang memalang ataupun melintang lebih tepatnya, yang sumbernya itu juga dari arah Sungai Citarum ya, dan memang difungsikan untuk keperluan-keperluan irigasi serta untuk keperluan air minum, air bersih, dan dikelola oleh PJT, Perusahaan Jasa Tirta. Nah, ini Jalan Kiai Haji Abu Bakar. Ini di Oktober tahun 2024 ya. Mudah-mudahan area-area ini tidak banyak sampah. Tidak banyak bangunan-bangunan liarnya, karena kalau mulai bangun satu, ini contohnya yang di depan ya, yang ini nih, mulai bangun satu berhasil, tidak ada yang menegur, mulai bangun lagi yang lain, kemudian tidak ada yang menegur, sampah berada dalam kali, terbang ya, sudah disiapkan dalam bungkusan. Ini problem yang ada di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi ya. Semoga pemerintah menyediakan tempat-tempat sampah dan juga mensosialisasikan kebersihan kepada masyarakat agar lebih aware ataupun lebih paham lagi akan kebersihannya, tentu juga manfaatnya. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.